Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Sudah lama saya tidak mencoba mengupload uh, konten di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba share ke sahabat-sahabat sekalian tentang ujian online dengan menggunakan bot Telegram. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang ujian online untuk saat ini, pembelajaran menggunakan daring ya, webinar ya, yang lebih dikenal, yang lagi viral-viralnya nama itu. Saya jelaskan sedikit tentang ujian online dengan menggunakan bot Telegram ini. Di sini ujian online bisa digunakan oleh para peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan menggunakan bot Telegram. Nah, kelebihan dan untuk bot Telegram ini, dia menginput siswa peserta didik menginput jawaban, mengambil menarik soal dan menjawabnya di bot tersebut, dan database-nya masuk ke spreadsheet. Selanjutnya, pihak operator ataupun guru tidak perlu lagi repot-repot harus mereport, cross-check nilai ataupun mengecek satu-satu soal-soal yang dijawab oleh para peserta didik, karena di dalam bot Telegram ini di database-nya sudah disinkronisasikan sama seperti halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sudah disinkronisasikan supaya supaya otomatis dia mengecek benar dan salahnya soal yang dijawab oleh para peserta didik. Selanjutnya, kelebihan daripada bot Telegram ini sangat low bandwidth, tidak membutuhkan banyak koneksi banyak ya, tidak seperti halnya dengan pesaing di kelasnya yang sudah mulai ramai menggunakan bot Telegram, sudah mulai ramai menggunakan ujian online dengan menggunakan aplikasi ya, yang pesaing daripada pesaing daripada bot Telegram. Tapi kelemahan di aplikasi sebelah itu, di tetangga sebelah itu, tidak bisa meng-save database ataupun jawaban siswa ke spreadsheet. Dia hanya, yang saya analisa, dia hanya masuk soal seperti chat japri ke guru ataupun ke nomor official sekolah seperti itu. Tentunya guru ataupun operator harus mereport ulang jawaban-jawaban dari soal-soal siswa. Yang keduanya, di aplikasi sebelah, di tetangga sebelah itu, update datanya harus manual. Kalau di sini enggak. Jadi kalau seandainya ada soal-soal yang sudah dipersiapkan oleh KKM, maka operator langsung menguploadnya sekali upload, dan itu bisa digunakan oleh dalam waktu bersamaan rame-rame di ujian online-nya. Kalau di tangga sebelah itu kan harus mengupload setiap materi-materi yang akan diajarkan. Contohnya, kalau misalnya hari ini today jam sekian, akan jam 8 pagi, maka materinya materi A, maka selanjutnya di si guru ataupun operator harus mengupload ulang, karena itu manual, tidak sinkronisasi, tidak bisa mengakses database secara banyak. Kalau di sini di save-nya menggunakan Google Spreadsheet. Tentunya teman-teman sudah pada hafal kaitan dengan spreadsheet. Di sini otomatis database-nya kategorinya bisa dibilang unlimited ya, seperti itu. Karena dari satu file ini, dari satu sheet ini bisa lebih dari 5 juta POM kalau nggak salah, maksimal sampai 5 juta POM.
Berarti tentunya dia punya kapasitas yang banyak untuk mereport ataupun mengupload materi-materi ujian yang akan digelar di peserta didik. Nah, selanjutnya lebih detailnya nanti saya akan mencoba mereview kaitan dengan perbandingan antara bot Telegram. Saya sebutkan sedikit dengan kompetitornya ya, dengan kompetitornya di kelasnya seperti itu. Saat ini yang saya tangkap untuk ujian online yang menggunakan bot Telegram ini bisa dibilang terbaik untuk di kelasnya seperti itu. Nah, materi ini kaitan dengan ujian online ini saya pecah menjadi 8 part. Di dalamnya ada berbagai macam versi. Nah, di dalamnya ada untuk MTS, SMP, SMA, dan SMK. Tentunya ini berbeda-beda. Kalau untuk kelasnya SLTA, MTS, dan SMP tidak ada jurusan, mungkin materinya tidak ada materi kejuruan. Tapi kalau untuk SMK mungkin tentunya karena banyaknya jurusan yang sekarang digelar itu, tentunya banyak materi juga yang akan disampaikan dalam soal-soal ujian. Nah, untuk kaitan dengan saat ini saya mencoba mau memberi share tentang ujian online menggunakan untuk kelas SLTA ataupun SMP, karena ini tidak menggunakan belum kalau untuk SMP dan MTS itu tidak ada jurusan. Jadi sangat simpel. Nanti di part-part selanjutnya akan dibahas tentang materi ataupun soal-soal yang memisahkan antara kelas yang sama dengan materi yang berbeda, tentunya seperti itu. Nah, kaitan dengan bot Telegram ini sangat mudah digunakan oleh peserta didik dan sangat ringan. Nanti di next time akan dibahas tentang perbandingan koneksi, perbandingan antara kelebihan serta keterbatasan daripada salah satu aplikasi ini. Tentunya video-video ini untuk ujian online menggunakan bot Telegram ini mungkin belum terlalu banyak, karena mungkin belum terlalu familiar dengan bot Telegram. Tapi pada dasarnya jika memang sudah menggunakan akan sangat-sangat mudah dan sangat-sangat membantu sekali kepada terhadap pekerjaan-pekerjaan baik itu di dunia pendidikan ataupun di segmentasinya yang lain. Oke, kebetulan sekarang saya sudah membuat materinya seperti ini. Ini form untuk materi soalnya di sini ada soalnya, nanti teman-teman bisa mengupload, andaikan ini materi bahasa Indonesia, yang ini andaikan nanti bikin lagi materi tergantung mata pelajaran, ya, andaikan matematika dan lain sebagainya. Nanti di sini ada tentunya pasti bakal banyak sheet mata pelajaran mapel. Nah, saya hanya sebatas untuk simulasi saja. Contohnya seperti ini. Ini ada nama soal. Ini ada soalnya semua sama, dan memang keywordnya itu buah oren yang berbiji, tentunya maksudnya seperti itu. Nah, jawabannya ada ini untuk optionnya ada A, B, C, dan E. Nah, ini kalau seandainya materi ataupun jawabannya sampai D, itu bisa dikondisikan sebetulnya. Nah, ini kebetulan saya membuat sampai kolom pilihan ganda sampai kolom E ya. Nah, jadi ada 5 pilihan. Nah, nanti jawaban
A, di sini jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Nah, ntar soal-soal yang selanjutnya itu bisa di tinggal di copy paste di row-nya di bawah ini. Nah, selanjutnya jika memang siswa sudah menjawab dan memang sudah masuk di bot Telegram, nah nanti akan masuk ke database yang di sini. Ini jawaban dari soal-soal siswa. Ini nama siswa dan ini SN siswa, jadi tidak akan tertukar. Nanti formulanya akan lebih praktis dan simple di part selanjutnya ataupun di part terakhir ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di kolom yang sebelahnya ini ada kunci jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Nah, di sini itu jawaban-jawaban siswa nanti akan di cross check melalui formula mana saja yang benar dan salahnya. Nanti siswa ataupun guru tinggal melihat nilai ataupun skor akhir daripada ujian peserta didik. Nah, selanjutnya apakah ini aman? Bot Telegram ini nanti seperti ini hanya untuk pengenalan yang pertama, video yang pertama tentang video ujian online. Selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya akan dibahas tentang masalah security. Jadi baik buat bapak-bapak maupun ibu-ibu, para petugas ataupun tenaga pengajar yang bergerak di bidang dunia pendidikan, tidak perlu khawatir tentang masalah security ataupun keamanannya. Tentunya di sini saya sudah menyiapkan rule ataupun memang sistem yang akan memproteksi hal itu. Nah, salah satunya saya sedikit membahas sedikit. Jadi nanti di setiap siswa ini akan daftar ulang ataupun registrasi ujian. Ada di bot sebelahnya, di bot satunya lagi. Nah, di sana akan terkompilir database ataupun profilnya siswa. Nah, baik nama siswa, NISN, email, ID Telegram. Nah, di sana nanti akan dikompilir. Nah, dan di situ akan didaftarkan di database. Nah, jika yang tidak termasuk yang didaftarkan dalam database, maka dia tidak bisa mengakses bot soal ujian ini. Karena tentunya ini hanya khusus untuk sekolah tertentu. Jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak jangan khawatir, takutnya ketika selama proses ujian ada orang yang mau mencoba ikutan ujian juga, anggap dari tetangga sebelah ataupun dari sekolah sebelah, seperti itu. Nanti next akhirnya jika ibu-ibu ataupun bapak-bapak ingin lebih jelasnya, bapak bisa menghubungi saya di nomor ini ataupun telegram saya di kontak ini, boleh di call 24 jam on terus. Nah, saya kasih simulasi seperti ini. Kita masuk di sini itu ada ujian online MTS maaf, ini botnya yang sudah saya siapkan, ini contoh ujian. Nah, ini botnya. Nanti ketika siswa itu login, tinggal start. Nah, jika sudah start, maka di sini komennya ini adalah, anggap ketika siswa ini belum mengetahui ataupun mungkin ada penjelasan dulu dari pihak sekolah bagaimana cara menggunakan bot ini, ataupun siswa bisa komen di komen adalah help. Di sini akan muncul sebuah keterangan, yaitu ini ada namanya bot untuk ujian online MTS Al Hidayah Percontohan. Mohon maaf jika ada namanya yang sama, ya, seperti itu. Jadi komennya di sana adalah /nomber spasi
spasi eh, no soal nomor soal, maksudnya nomor soal. Contohnya seperti ini, slash nomor spasi aneka nomor 10, seperti itu. Kita mulai saja ya, dicoba slash nomor spasi kita nomor 1 aneka. Nah, jadi kan di bot ini dia auto respon, dia menjawab dengan ketika kita mengetikkan slash nomor spasi 1, maka bot akan menjawab soal nomor 1, maksudnya seperti itu keterangannya. Nah, di bawahnya akan muncul soal yang ada di database tadi, yang ada di spreadsheet tentunya. Tentunya kan yang tadi soalnya nomor ini kan, soalnya nomor 1 kan buah orange berbiji. Nah, andaikan siswa menjawab, andaikan siswa menjawabnya harus seperti ini, berarti harus nomor 1 jawabannya adalah E. Andaikan baik itu besar maupun kecil tidak jadi masalah, jawab. Nah, maka si bot juga akan menjawab lagi sebagai konfirmasi bahwa memang siswa itu sudah menjawab, maka bot menjawab soal nomor 1 jawabannya adalah E. Nah, begitupun selanjutnya kita nomor 2. Nah, sama, ini kurang dari 0, mungkin sekitar 1 sampai 2 detik mungkin responnya seperti itu ya. Bisa teman-teman ataupun sahabat sekalian bisa uji coba di situ, bisa lihat juga. Nah, andaikan nomor 2 jawabannya adalah jawabannya selalu menggunakan spasi ya, 2 nomor 2 intinya maksudnya nomor 2 jawabannya adalah A. Oke, kita coba nomor 3. Sama-sama karena soalnya pun sama Anda seperti itu. Sorry, maaf, nomor 3 jawabannya C. Nah, jika ada siswa yang menjawabnya andaikan jawabannya huruf doang tanpa menggunakan angka, maka ini tidak bisa terrecord oleh database. Nah, jadi harus menggunakan, diawali dengan nomor. Nah, siswa bisa mengulangi jika seandainya memang ada masalah di soal nomor 3 jawabannya, ataupun dia mau mengoreksi jawabannya, dia bisa mengulangi. Contohnya ini sudah masuk ke nomor 3. Kita siswa ini ada sedikit keraguan-raguan di nomor 1 jawabannya. Kita bisa mengulangi lagi, andaikan nomor 1 tadi jawabannya adalah E, maka dirubah menjadi B, andaikan nomor 1 spasi B. Maka sistem akan membaca yang paling update, yang terakhir dia update, seperti itu. Nah, kita andaikan sekarang kita simulasi mengganti soal, kita nomor 4, andaikan ibu kota Indonesia, maka jawabannya adalah di sini Jakarta. Nah, kita coba ini nomor, maaf, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan di sini, berarti nomor 4. Nah, di sini ada jawabannya soal ibu kota Indonesia, jawabannya adalah apa, seperti itu di sini. Ini kalau untuk soal tinggal di-update aja, sangat mudah dan praktis. Nah, adapun untuk soal-soal siswa, jawaban-jawaban siswa yang tadi, yang dijawab sama siswa ini akan masuk ke database yang ini. Tentunya ini adalah tampilan daripada yang sudah jadinya. Nanti di belakang sheetnya ini ada formula yang memang mengolah data untuk menampilkan datanya di sini, seperti itu teman-teman. Nah, ini sangat mudah, praktis, dan efisien buat penggunaan ujian online. Tentunya kelebihan daripada bot Telegram ini adalah salah satunya nih kelebihannya dari menggunakan ujian online ini. Ada yang memang saat ini ada yang menggunakan web-based ya. Ada yang menggunakan web-based itu betul-betul pure online. Kalau sebelum
COVID ini kan ada yang ujian menggunakan semi online, ada kan kategorinya sama ujian digital seperti itu, semi online dia, tapi pada dasarnya dia offline, tanpa ada koneksi internet, dia servernya di sekolah. Nah, kelebihan daripada bot Telegram ini adalah tidak ada. Tentunya kalau seandainya ada web base harus ada hosting dan lain sebagainya, ataupun ada server dan lain sebagainya. Dengan menggunakan bot Telegram ini Anda tidak perlu server, koneksi internet untuk server. Ini tidak perlu, karena database ini disimpan di cloud-nya Google. Mungkin teman-teman sudah tidak meragukan lagi tentang kecepatan yang dimiliki oleh paman Google. Jadi sudah pada tahulah hal itu, respon kecepatan Google seperti apa. Nah, ini kelebihannya. Jadi teman-teman tidak harus memikirkan server, tidak harus memikirkan database gimana. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau memang teman-teman mau mencoba memigrasi ataupun sebagai trial di sekolah, boleh kontak saya di nomor ini. Oke, demikian teman-teman untuk ujian online menggunakan bot Telegram part 1. Di sini ya, kasih keterangan di sini part 1 ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Selamat malam.